Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani Idrus, NPM 07351811-057. Di sini saya mereview 5 paper jurnal untuk melengkapi tugas UTS metode penulisan ilmiah. Jurnal 1 dengan judul Motif dan Proses Produksi Virtual Display of Fashion pada Instagram remaja. Jurnal yang pertama, saya mengambil jurnal Jiko, vol atau halaman 1 tahun 2021. Nama penulis dari jurnal ini yaitu 1. Laura Antoniate, 2. Salsabila Katrunada, 3. Hanifa Kajahafira. Review jurnal yaitu saya sendiri, Mariani Idrus. Tanggal 8 Agustus. Latar belakang dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat motif yang mendasari dan terdapat proses produksi pesan sebelum narasumber memposting visual display of device di Instagram mereka. Salah satunya adalah motif ekspresif, di mana narasumber ingin menunjukkan eksistensinya dan juga proses produksi pesan berupa persiapan yang ingin digunakan. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini yaitu ada 2, yaitu 1. Pendekatan kualitatif, 2. Proses perencanaan pesan. Hasil dan pembahasan dari jurnal Jiko. Berdasarkan analisis penelitian, ditemukan adanya motif dan proses produksi pesan dalam menampilkan virtual display of device di Instagram. Terdapat berbeda tujuan dan konten apa yang mereka posting di Instagram. Motif yang digunakan pada penelitian ini adalah motif efektif milik Mr. Gauri. Efektif berkaitan dengan perasaan dan ditandai oleh kondisi perasaan atau dinamika yang menggerakkan manusia mencapai tingkat perasaan tertentu. Pada tahap ini ditemukan ada 4 motif yang dilandasi narasumber untuk melakukan virtual display of fashion di Instagram mereka, yaitu 1. Adanya keinginan untuk mengungkapkan keeksistensian diri. Dari hasil penelitian, narasumber berkeinginan untuk menunjukkan hubungan kepada motif ekspresif. 2. Adanya keinginan untuk mendapatkan pujian atau komentar baik darinya setelah memposting motif penonjolan. 3. Adanya keinginan untuk mencari kasih sayang dari pasangan sendiri. 4. Adanya keinginan untuk mendapatkan ganjaran baru hiburan dari motif peneguhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku memposting konten virtual display of device untuk melakukan sosial media Instagramnya untuk menunjukkan bahwa dirinya atau pasangannya sudah memiliki kasih sayang, sehingga meminimalisir datangnya orang ketiga dalam hubungan mereka. Kelebihan dari jurnal Jiko yaitu 1. Judul dan juga isi dari jurnal sangat menarik untuk pembaca. 2. Isi jurnal
membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada keadaan sekarang menjadi poin penting. Kekurangan pada jurnal ini ada beberapa singkatan yang tidak dijelaskan arti dari singkatan tersebut. 2. Terlalu banyak kata-kata ilmiah yang sulit dibaca. Jurnal 2, judul aplikasi pengenalan citra rambu lalu lintas berbentuk lingkaran menggunakan metode jarak CityBlock. Jurnal di sini kami ambil dari Jurnal Sarjana Teknik Informatika. Volume atau halaman 2 tahun 2014. Nama penulis dari jurnal ini yaitu Galang Ramadan dan Murianto. Yang mereview jurnal ini yaitu saya sendiri, Marian Idrus, tanggal 2 Juni. Latar belakang dari jurnal ini, pengidentifikasi citra yang melakukan adalah pencitraan dengan menggunakan citra rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas mempunyai bentuk bermacam-macam, bentuk belah ketupat, rambu peringatan, kotak, rambu petunjuk, lingkaran, rambu perintah, dan larangan. Pada penelitian ini, citra rambu lalu lintas yang digunakan adalah citra berbentuk lingkaran. Khusus rambu larangan, itu pun hanya rambu-rambu larangan yang sering dijumpai di jalan. Dari berbagai metode yang ada dalam penelitian ini, diidentifikasi citra rambu lalu lintas menggunakan metode penelitian jarak CityBlock dan menggunakan ekstraksi ciri citra. Ekstraksi ciri citra bertujuan untuk menajamkan perbedaan-perbedaan pola sehingga akan memudahkan dalam pemisahan kategori kelas dan proses klarifikasi dalam mengekstrasi ciri pada citra dan beberapa fitur yang dapat digunakan yaitu deteksi tepi, spectrum for metode penelitian. 1. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan simpel citra rambu lalu lintas berbentuk lingkaran khusus rambu larangan parkir, larangan berhenti, larangan berbelok, larangan melebihi kecepatan 400 km per jam, dan larangan masuk bagi semua kendaraan yang berekstensi BMP. 2. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibentuk untuk mempermudah penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan antara lain 1. Studi pustaka. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai referensi seperti buku, artikel, informasi tugas akhir berkaitan dengan penelitian. Dua, metode browsing. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data dan informasi berupa citra, jurnal, teks, dan browsing.
browsing kode program yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari situs di internet. 3. Metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau fakta dengan melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan penelitian, terutama yang berhubungan dengan informasi rambu lalu lintas. Hasil pembahasan 1. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem perangkat lunak aplikasi diharapkan mampu menampilkan citra awal, menampilkan citra acuan, menampilkan citra keabuan, menampilkan hasil dari cropping citra, menampilkan hasil dari penjamaan citra, menampilkan riset citra, menampilkan histogram dan plot citra, menampilkan hasil identifikasi citra rambu lalu lintas. 2. Perancangan sistem. Berikut perancangan flowchart dari aplikasi pengenalan citra rambu lalu lintas berbentuk lingkaran menggunakan metode jarak CityBlock. 3. Implementasi sistem. Tampilan program utama dibuat menggunakan MATLAB. Tampilan halaman utama aplikasi pengenalan citra rambu lalu lintas berbentuk lingkaran menggunakan metode jarak CityBlock. Kelebihan dari jurnal 2 yaitu judul dari jurnal sangat menarik bagi pembaca yang mana membahas tentang masalah-masalah rambu lalu lintas. Kekurangan yaitu gambar yang ditempel kurang jelas dari isi pada jurnal tersebut. Jurnal 3 yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Klinis untuk Mengefisienkan Diagnosa Penyakit Kejiwaan Menggunakan Cash-Based Reasoning. Jurnal ini diambil dari Jurnal Sarjana Teknik Informatika, volume atau halaman 3, tahun 2014. Penulis Nurkafir Ibrahim dan Sriwinarti. Yang mereview jurnal ini yaitu Mariani Drus, tanggal 2 Juni. Latar belakang dari jurnal ini adalah sistem yang dibangun merupakan implementasi dari penalaran berbasis khusus, di mana dengan CBR pemecahan khusus baru dilakukan dengan mengadaptasi solusi dari kasus-kasus lama yang sudah terjadi. Sebuah kasus yang baru selesai dengan mencari kasus-kasus yang telah tersimpan dalam basis kasus yang memiliki kemiripan dengan kasus baru tersebut. Apabila tidak ditemukan kasus yang memiliki kemiripan, maka solusi dari kasus tersebut adalah analisa dari pengambilan keputusan mengenai kasus tersebut dan kemudian akan dijadikan satu kasus baru yang disimpan dalam basis kasus. Metode penelitian yaitu 1. Subjek penelitian, 2. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan mencari, membaca, dan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai referensi seperti artikel dan literatur. Tugas akhir yang berhubungan dengan topik yang dipilih yaitu sistem pendukung keputusan klinis serta browsing di internet. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan metode dengan mengandalkan wawancara langsung dengan pakar dalam hal yang mengadakan wawancara langsung dengan pakar dalam hal ini pakar kejiwaan. 3. Observasi. Metode observasi ini dilakukan untuk mempelajari dan mengetahui secara langsung objek yang diteliti. Merupakan metode pengamatan secara langsung terhadap cara kerja pakar atau dokter dalam mendiagnosa pasien yang berobat di klinik praktek dokter mitra keluarga. Hasil dan pembahasan yaitu 1. Tampilan menu utama. Tampilan menu utama merupakan halaman utama dalam menjalankan program aplikasi. Pada halaman aplikasi ini terdapat beberapa menu. 2. Menu input data. Dalam aplikasi sistem pendukung keputusan ini terdapat beberapa menu yang dapat meneliti masukan dari user. Menu-menu tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut. Satu, from login. Sebelum masuk ke menu utama dan menggunakan semua menu yang ada, pengguna harus melakukan login dengan mengisi nama, user, dan password yang telah ditentukan. Tampilan from login. Dua, from aturan. From aturan adalah formulir yang digunakan untuk melakukan penyetingan atau dasar penyakit kejiwaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pakar berdasarkan aturan penyakit. 3. From basis khusus. From basis khusus adalah from yang digunakan untuk melakukan penginputan data-data khusus penyakit kejiwaan yang pernah terjadi. From revisi kasus. From revisi kasus adalah formulir yang digunakan untuk melakukan perubahan data-data khusus hasil diagnosa. Perubahan atau revisi hanya dapat dilakukan oleh pakar. From input data pasien. Proses input data pasien hampir sama dengan proses input data gejala dan penyakit. Perbedaan terletak pada jenis dan jenis data yang digunakan, yaitu data pasien. Output system. Aplikasi sistem pendukung keputusan memiliki beberapa output yang dapat dicetak ke media pencetakan atau printer dan dilihat oleh user. Beberapa output sistem antara lain adalah cetak hasil diagnosa, menu tentang aplikasi,
dan menu obat. Kelebihan dari jurnal 3 yaitu 1. Dari judul dan isi dari jurnal sudah sangat baik, di mana penjelasan mengapa penulis harus memunculkan judul ini. 2. Pada isi jurnal, penjelasan dilengkapi gambar sehingga sangat memudahkan pembaca. Kekurangan dari jurnal 3 yaitu masih perlu dilakukan penambahan kriteria dalam melakukan diagnosa seperti usia, jenis kelamin, faktor keturunan, atau genetik pasien, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jurnal 4 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kualitas Jamur. Jurnal ini diambil dari Jurnal Sarjana Teknik Informatika. Vol atau halaman 4 tahun 2014. Nama penulis dari jurnal ini adalah Devi Ayunani Wandarsari. Penulis Dewi Suyosiawati. Yang mereview jurnal ini yaitu Mariani Idrus tanggal 2 Juni. Latar belakang subjek penelitian ini adalah sistem pendukung keputusan untuk menentukan kualitas produksi jamur dengan menggunakan multimedia yang disesuaikan dengan SNI. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan observasi. Dalam pengembangan sistem adalah membuat deskripsi kebutuhan, pemodelan proses, pemodelan data, dan pemodelan keputusan. Dalam pengimplementasinya, sistem ini menggunakan Visual Basic. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu subjek penelitian ini adalah sistem pendukung keputusan untuk menentukan kualitas produksi jamur yang sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI yang ada pada jamur merang meliputi beberapa kategori, diantaranya keseragaman kultivar, tingkat ketuaan, tingkat kesegaran, tingkat keseragaman ukuran, tingkat jamur yang cacat, tingkat jamur cacat mekanis, tingkat cacat fisiologis, tingkat jamur busuk, tingkat jamur, tingkat kadar tangkai jamur, tingkat kadar, faktor, dan beberapa kategori tersebut. Kemudian data tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kualitas jamur berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Hasil dan pembahasan. Analisis kebutuhan dari penelitian yang dilakukan di sini pertanian profesi jamur diperoleh data-data yang melakukan dalam perancangan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan bias. Data-data tersebut diolah dan disesuaikan menjadi data yang siap diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Data
yang diperlukan dalam perencanaan sistem pendukung keputusan untuk menentukan kualitas jamur dengan multimedia meliputi 1. Spesifikasi kebutuhan, 2. Proses yang dijalankan, 3. Spesifikasi kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Data masukan. Data masukan yang diperlukan pada aplikasi sistem pendukung keputusan ini berupa spesifikasi yang memiliki syarat mutu. Setiap data syarat mutu mempunyai beberapa kriteria, kategori, dan persentase. Standar yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kualitas hasil jamur. 2. Proses yang dijalankan. Sistem yang akan dibuat harus memiliki dan harus dapat menjalankan proses. 1. Dapat menghitung probabilitas dan nilai ambang per kriteria. 2. Dapat menghitung skor per kriteria dari hasil pendapatan. 3. Dapat menghitung skor akhir dari penjumlahan skor per kriteria. 4. Dapat menentukan kesimpulan kesesuaian akhir berdasarkan kesimpulan per kriteria. 3. Data keluhan. Sistem data ini dapat memberikan output berupa 1. Dapat memberikan laporan tingkat kualitas jamur, laporan per harian, laporan per bulanan, dan laporan per tahunan. 2. Dapat memberikan informasi skor total, kesimpulan per kriteria, dan kesimpulan total. 3. Dapat memberikan solusi dari jamur yang tidak sesuai dengan standaran, memberikan informasi penyeluruhan hasil tingkat jamur berdasarkan kualitasnya. Analisis. Berdasarkan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber, baik dari Kepala Bidan Bagian Mutu Dinas Pertanian Profesi Petani Jamur serta konsumen jamur, sistem yang akan dibuat membahas tentang penentuan kualitas jamur berdasarkan kriteria dan kategori yang dimiliki BSN, terdiri dari keseragaman kultiviral, tingkat kekuatan, kekerasan, keseragaman ukuran, jamur merang busuk, panjang tangkai jamur merang, dan kadar kotor. Hasil penelitian dari masing-masing indikator akan dilaporkan kepada Bidang Bagi Mutu Dinas Pertanian Provinsi. Kelebihan dari jurnal ini: isi jurnal membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat menjadi poin penting. Kekurangan: isi dari jurnal tidak memiliki gambar yang baik sehingga pembaca tidak paham dari apa yang dimaksud. Jurnal 5, yaitu dengan judul Media Pembelajaran Jaringan Kerja CP berbasis multimedia.
Jurnal ini diambil dari jurusan Sarjana Teknik Informatika volume atau halaman 3 tahun 2014. Penulis Sofi Nurhuda Kunirnia dan Sri Hardayaningsi. Jurnal ini direview saya sendiri, Marian Idrus, tanggal 2 Juni. Latar belakang berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari 30 siswa yang mengambil mata kuliah riset operasi bisa dikalkulasikan disimpulkan bahwa 4 mahasiswa dengan jaringan kerja dengan metode CMP, sehingga aplikasi yang akan dibangun harus menampilkan informasi yang dibutuhkan mahasiswa, dan nantinya aplikasi yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan pemahaman materi sesuai dengan komputer dasar, yaitu penyesuaian studi kasus jaringan kerja. Analisis buntu. Analisis kebutuhan. User kebutuhan manusia dalam materi jaringan kerja dengan metode CMP yang lengkap dan memenuhi yang mudah dipahami. Materi dilengkapi dengan contoh soal dan simulasi tentang jaringan kerja dengan metode CMP yang berisi perhitungan dari studi kasus yang mempelajari dalam memahami langkah-langkah penjelasan perhitungan ESLS dan dalam menentukan jalur krisis. Selain itu, mahasiswa membutuhkan latihan yang seperti pembahasan serta evaluasi untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi jaringan kerja. Analisis kebutuhan. Hasil dan implementasi. Implementasi aplikasi media pembelajaran jaringan kerja CMP adalah sebagai berikut. Ini adalah tampilan halaman menu utama. Dalam menu terdapat dalam menu utama terdapat 7 buah tombol. Pada menu utama, tombol tersebut antara lain petunjuk untuk menuju ke halaman petunjuk materi untuk menuju ke halaman materi, latihan untuk menuju ke halaman latihan, evaluasi untuk menuju ke halaman evaluasi, profil untuk menuju ke halaman profil, dan tombol exit untuk keluar program. 2. Tampilan halaman menu materi. Dalam halaman menu materi terdapat 6 tombol, yaitu tombol pendahuluan berisi pendahuluan materi jaringan kerja, tombol materi berisi deskripsi jaringan kerja, tombol simbol jaringan kerja berisi simbol dan penjelasan simbol kerja, tombol jaringan kerja CMP berisi deskripsi jaringan kerja CMP, tombol contoh soal berisi contoh soal dan pembahasan tombol simulasi. 3. Tampilan halaman latihan. 4. Tampilan halaman simulasi. 5. Tampilan halaman evaluasi. Kelebihan. 1. Terdapat kesesuaian antara tujuan dan jurnal dari kesimpulan yang didapat. 2. Penyajian data dalam bentuk gambar sangat membantu.
Kekurangan: terlalu banyak kata yang disingkat namun tidak ada penjelasan sehingga pembaca menjadi bertanya-tanya dengan arti dan kata tersebut. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya, review paper jurnal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.